Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia GBC Citra Indah City. Pada hari ini kita menyelenggarakan ibadah online untuk minggu yang kedua sejak informasi atau yang kita ketahui tentang coronavirus COVID-19. Saya berharap melalui pelayanan online ini, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, diberkati Tuhan. Bahkan setiap Anda sekalian yang menyaksikan siaran ini, kiranya kita diberkati. Hambanya Pak Jul Kifli Ginting yang akan melayani kita lewat firman Tuhan hari ini. Siapkan hati, siapkan hidup saudara-saudara untuk menikmati berkat firman Tuhan. Pak Rulan Saloy, Pak Trihandoyo dan Bang Fran Pasaribu yang akan memberkati kita lewat ibadah pada hari ini. Selamat menikmati ibadah dari rumah Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat saudara, dan tidak akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di gedung gereja maupun secara online yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia. Mari kita angkat satu lagu yang menyatakan bahwa Bapa, Ku datang pada hari ini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Bapa, Ku datang. Kita sembah Dia, kita katakan, Bapa-Ku datang, menyembah-Ku di sini. Ku bertanyakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab
kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal nama-Mu adalah Yahweh yang suci Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, membasuh dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh selamat. Dan kami boleh hadir di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berkat bagi Tuhan, merupakan suatu karunia yang begitu besar yang kami terima sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami minta syukur atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan, ibadah walaupun lewat online. Tuhan, Kau mengetahui segala isi hati kami, Kau mengetahui segala penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekiranya ada saudara-saudara kami yang sakit, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dengan kami yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu, Pasul Tifrigiti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan murah dia, sehingga firman yang Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Yang amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap semangat ya Bapak, ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang adalah Juru Selamat kita. Ada satu lagu mengatakan, Tuhanlah batu karangku, naungan yang teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Mari kita bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan bernyanyi, ada satu lagu yang mengatakan Anak Allah, Yesus namanya. Amin. Yang menyembuhkan, yang menyucikan, bahkan yang mati tebus dosa kita.
bacaan Alkitab dan yang juga nanti akan menjadi renungan bagi jemaat Tuhan pada hari ini, Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam kesempatan ibadah online ini, kami ingin menyatakan syafaat kami kepada Tuhan. Pertama-tama untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan mengetahui apa yang dirundung oleh bangsa kami. Ada malapetaka, sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi. Yang kami lihat, yang kami ketahui bersama-sama, yang kami baca secara terus-menerus melalui media, baik melalui televisi maupun media online lainnya, yaitu coronavirus COVID-19. Bapa kami dalam surga, doa kami untuk pemerintah, presiden dan wakil presiden, para menteri, aparat keamanan TNI dan Polri, mereka semua ini bersinergi untuk bergandengan tangan dalam menangani masalah yang menimpa bangsa kami, khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Segala tindakan dan keputusan-keputusan mereka boleh bermuara pada menolong dan melayani masyarakat Indonesia. Kami pun berdoa untuk masyarakat Indonesia, termasuk gereja Tuhan dimanapun berada, juga termasuk gereja Baptis Citra Indah ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami menjadi masyarakat yang patuh, masyarakat warga yang tunduk kepada pemerintah. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, tujuannya untuk kebaikan kami bersama, supaya penyebaran virus ini tidak merajalela kemana-mana ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, masyarakat pun patuh, masyarakat pun mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pimpinan. Kami harus taat pada otoritas. Karena itu kami berdoa melalui ibadah online yang kami lakukan,
tetap menguatkan iman jemaat, tetap memotivasi jemaat. Dan kami berharap ya Tuhan, ketika masalah ini berlalu, badai ini berlalu, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk beribadah di gereja di tempat ini. Kami berdoa, Tuhan tolonglah pulihkan bangsa kami ini Tuhan, pulihkan negeri kami ini Tuhan, sembuhkan dan sucikan ya Tuhan. Kami juga menyadari betul bahwa upacara-upacara agama termasuk Paskah di tahun 2020 ini Tuhan jatuh di bulan April. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dipending, termasuk acara perayaan Paskah Keluarga Besar Gereja Baptis Citra Indah yang seyogianya dilakukan di Bumi Perkemahan Cibubur. Kami tunda ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolonglah supaya badai ini berlalu dan semua kegiatan-kegiatan gereja kembali normal. Kami berdoa, jaga dan proteksi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang bergumul tentang keluarga, Tuhan pulihkan. Suami, istri dan anak-anak, Tuhan pulihkan. Engkau jawaban, Engkau solusi bagi setiap persoalan-persoalan kami Tuhan. Bahkan persoalan yang terkecil sekalipun. Dampak dari masalah yang menimpa bangsa kami ini sungguh dirasakan dalam banyak aspek, termasuk juga masalah ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, kiranya semua perekonomian jemaat ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dampak ini tidak berpengaruh negatif yang bahkan membahayakan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami ingin sampaikan. Kami berdoa jemaat diproteksi oleh Tuhan, bangsa kami diproteksi oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi diproteksi oleh Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu jika dikaitkan dengan Engkau menjadi tidak mustahil. Segala sesuatu jika Tuhan campur tangan dan terlibat, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk yang kami hadapi dalam pergumulan ini. Gerejamu di bulan Maret menggumuli tema tentang pengharapan. Kami mohon ya Tuhan, teguhkan kami supaya kami menjadi jemaat yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa syafaat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Zulkifli Ginting. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya yang disampaikan. Mari kita berseru pada Tuhan. Dalam Yesus.
sekali lagi menyanyikan refnya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup memulihkan kita keadaan kita ganti dengan Indonesia. Dan dalam tangan seluruh hidupku, kita ganti negeri itu. Mari kita sekali lagi menyanyikan refnya. Ajar Kau Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan secara online. Meskipun secara online tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali dengan Tuhan. Biarlah kiranya pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh memakai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berharap kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Tema yang diberikan Bapak Gembala pada bulan ini adalah mengenai pengharapan. Saya mengambil tema di sini, iman dan pengharapan. Karena iman itu tidak pernah bisa dilepaskan daripada pengharapan. Kita mau belajar pada pagi hari ini. Saudara, tahukah Anda apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Yang paling berharga adalah ketika kita masih punya harapan. Meskipun pada saat ini mungkin kita dalam persoalan, mungkin banyak masalah dalam hidup kita. Tapi ketika kita masih punya pengharapan, masih ada hari esok yang akan lebih baik, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya pengharapan, hanya ada keputusasaan. Kita tidak punya semangat untuk hidup. Jadi pagi hari ini saudara-saudara, kita mau belajar mengenai pengharapan. Bagaimana caranya supaya pengharapan itu ada dalam hidup kita? Itu yang mau kita pelajari. Bagaimana caranya supaya pengharapan itu hadir dalam hidup kita? Saudara-saudara, pada hari ini kita boleh belajar
dari Alkitab kita, boleh saudara buka pada Roma 15 ayat 17. Kalau saudara-saudara sudah dapat, saya bacakan untuk kita dengarkan bersama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi dari ayat ini bisa kita tahu bahwa sumber pengharapan itu adalah Tuhan. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Dan kita harus imani itu. Kita harus imani itu. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 1, di sana mengatakan iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Kita sebagai orang percaya atau kita sebagai orang Kristen, sanggupkah kita mengatakan apa yang terjadi dalam hidup saya pada saat ini itulah terbaik? Mungkin pada saat ini kehidupan kita secara finansial ada dalam kesusahan. Mungkin pada saat ini ada keluarga kita ada dalam sakit penyakit. Tapi ketika iman kita berbicara, kita mampu mengatakan apa yang terbaik pada saat ini, itulah yang diberikan Tuhan. Apa yang ada pada saya saat ini, inilah yang terbaik diberikan Tuhan. Itulah iman Kristen, saudara-saudara. Tuhan selalu mempunyai rencana terhadap apapun keadaan kita pada saat ini. Tuhan mau kita mengandalkan Dia terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Tuhan mau kita hanya berharap kepada Dia, saudara-saudara. Ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, kita dituntut tidak hanya sekedar percaya saja. Kita tidak dituntut hanya sekedar percaya saja, tetapi kita harus beriman kepada Dia. Tahukah saudara, apa bedanya percaya dan beriman? Percaya dan beriman. Percaya itu saudara-saudara sering hanya bersifat pasif. Tetapi kalau kita bilang beriman, itu sifatnya aktif. Okay? Kalau kita bilang kita beriman, itu harus dimanifestasikan, harus dilakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya beriman. Tetapi kalau percaya, itu mungkin kita tahu gitu. Tapi kata Yesus di sini, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman kepada Dia. Kita harus melakukan firman-Nya. Firman itu hidup di dalam kita, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, dan kita dipenuhi oleh pengharapan. Seperti itu, saudara-saudara. Kalau saya bisa jelaskan di sini sedikit mengenai percaya dan beriman. Ketika kita meminum air, kita percaya bahwa air ini dapat mengurangi dahaga kita. Tetapi kalau kita tidak minum,
Apakah itu mengurangi dahaga kita? Tapi kita percaya bahwa air minum ini dapat mengurangi dahaga kita. Tetapi kalau kita lakukan, kita meminum air itu, dahaga kita akan hilang. Nah, itu artinya iman itu harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi sering saudara-saudara, iman kita itu luntur. Iman kita hilang ketika kita dihadapkan kepada masalah-masalah dalam kehidupan. Ketika ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi, iman kita itu luntur. Mungkin ketika kita ada di dalam gereja, memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, iman kita menyala-nyala. Tetapi ketika kita keluar, kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, iman kita luntur, iman kita hilang. Itulah mengapa kita sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak begitu banyak mengubah hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Karena kita tahu tapi kita tidak lakukan. Itu namanya bukan beriman. Kalau kita beriman, kita harus lakukan firman Tuhan itu. Kalau bisa saya ilustrasikan, dalam kehidupan ini ada dua zona, saudara. Ada namanya satu, zona kekhawatiran. Satu namanya zona iman. Zona kekhawatiran ini itu akan menarik hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau zona iman ini menarik hal-hal yang positif, saudara-saudara. Jadi kalau ketakutan, kalau kekhawatiran yang memenuhi hidup kita, itu hal-hal negatif yang terjadi. Contohnya mungkin pada saat ini, saudara, ketika ada menyebar penyakit corona, kekhawatiran, ketakutan menghampiri hidup kita. Tapi kalau itu terus kita dengung-dengungkan, memang itu yang dimau iblis, saudara-saudara. Itu yang mereka inginkan. Jadi ketika kita selalu membicarakan corona, roh ketakutan itu muncul. Roh ketakutan, roh kematian. Itu yang kita sedang dengung-dengungkan. Tetapi kalau kita berada di dalam zona iman, kita selalu membicarakan kasih Tuhan. Kita selalu membicarakan kemuliaan Tuhan. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, akan semakin menguatkan kita. Iman kita akan semakin menyala-nyala, saudara-saudara. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sering mendengar firman Tuhan, iman kita semakin tumbuh, iman kita semakin hidup. Jadi lebih banyaklah berkata-kata atau mendengarkan kasih Tuhan, firman Tuhan, roh kehidupan, bukan roh kematian. Corona itu ya, kita berbicara soal ketakutan, soal kekhawatiran. Kadang-kadang kita sebarkan ke orang lain tanpa kita tidak sadar. Sebenarnya yang kita sebarkan itu roh kekhawatiran, ketakutan, yang membuat orang lain juga akan mengurangi imannya gitu, kalau sering mendengar itu gitu. Kalau saya buat satu ilustrasi seperti lilin yang menyala, saudara. Kalau kita dalam ruangan, kita nyalakan lilin itu gampang, lilin itu akan menyala. Tapi ketika lilin itu kita bawa keluar, lilin itu akan dihembus angin, ditiup angin, dan lilin itu akan mati. Begitu. Begitu juga sering iman kita terjadi, saudara. Ketika kita dalam gereja, ketika kita memuji Tuhan, mendengarkan firman, iman kita menyala-nyala. Tetapi ketika kita keluar dari gereja,
kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan, kita menghadapi masalah-masalah kekhawatiran, ketakutan, masalah finansial, sakit penyakit, iman kita kadang-kadang luntur, iman kita kadang-kadang hilang. Seperti itu. Padahal Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus itu berkenan kepada orang yang beriman. Atau sebaliknya, saya mengatakan Yesus tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman. Itu saudara. Bagaimana caranya menjaga supaya iman kita itu tetap terus menyala? Bagaimana caranya supaya iman kita itu tetap terus terjaga? Tidak diombang-ambingkan oleh kekhawatiran, tidak diombang-ambingkan oleh ketakutan kita. Kalau kita melihat bagaimana Yesus menjaga iman Yairus, yaitu Markus 5 ayat 21 sampai 43. Di sana ada seorang kepala rumah ibadah, dia menemui Yesus. Dia mengatakan, anakku sakit keras. Dan Yesus mengatakan, iya, saya datang ke rumahmu. Dia berpengharapan penuh kepada Yesus. Dia yakin dan percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dia punya iman. Tetapi kalau kita baca ayat 35, saudara, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan diri? Hal ini pasti membuat iman Yairus itu padam atau mati. Oh, tidak ada harapan. Apalagi dibilang sudah mati. Ketika Yairus dihadapkan kepada pengharapan dan kenyataan, imannya jadi luntur. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengambil kendali pada saat itu. Kita lihat di ayat 36 ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Yesus berusaha melindungi iman Yairus supaya dia tetap percaya. Banyak orang yang berkerumun di sana mentertawakan Yesus ketika dia bilang, anakmu tidak mati, tapi dia hanya tidur saja. Pada saat itu, Yesus menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu. Yang tinggal pada saat itu hanya 3 orang murid. Ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus. Maaf, ada Yohanes, Yakobus, dan siapa? Ada satu lagi. Yohanes. Siapa 3 murid Yesus yang selalu berserta dia? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ya. Jadi dia mau menjaga iman daripada Yairus. Dia mau mereka dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu juga ketika Yesus berdoa, putra daripada Yairus itu bangkit kembali. Dan iman
Yairus itu tidak sia-sia. Kemudian kalau kita lihat lagi pada Kolose, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk menjaga iman kita, yaitu Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Ayat ini mengatakan supaya iman kita tetap hidup, supaya iman kita tetap menyala, kita harus tetap berada di dalam Yesus, tumbuh di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus. Dan kita harus berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak pernah bersyukur apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga apa yang ada pada kita tidak pernah merasa cukup. Jadi Rasul Paulus mengatakan kita harus bersyukur apa yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengerti akan firman Tuhan dengan benar, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Itu juga bisa mengurangi iman kita kalau kita tidak mengerti benar-benar firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, marilah kita berharap penuh kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan itu. Kita jaga iman kita. Kita jaga iman kita dengan selalu hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, tumbuh di dalam Dia, dan selalu bersyukur di dalam hidup kita. Dan kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadi iman kita bolehlah tetap terjaga. Jadi saudara, mari kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, beriman kepada-Nya, sehingga pengharapan itu muncul, dan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera sampai pengharapan itu berlimpah-limpah, tidak akan habis, dan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi kesulitan dan cobaan dalam hidup kita. Kita boleh terus memandang Dia yang memimpin dan memberkati hidup kita. Haleluya, amin. Luar biasa, jemaat Tuhan diberkati dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Penulis Roma memberikan kontras kepada jemaat, orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang punya pengharapan. Luar biasa hambanya Pak Jul, orang yang punya pengharapan. Satu lagi gelar Tuhan kita, yaitu pengharapan. Pengharapan karena kita di dalam Tuhan, pengharapan ada pada kita. Efeknya adalah ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saudara-saudara, bahkan dikatakan di ayat yang ke-13 tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Jul adalah supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus membuat saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kekuatan Roh Kudus itu yang memberikan pengharapan dan kita berlimpah-limpah. Mari kita memuji Tuhan, mensyukuri firman Tuhan, menjalani kehidupan ini dalam pengharapan. Bulan Maret kita akan akhiri ini dalam minggu terakhir. Minggu depan kita akan masuk dalam bulan yang baru, bulan April, dan juga mempersiapkan Paskah. Kita berharap
terus kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tak usah takut, Allah menjaga. Mari jemaat di rumah, dimanapun Anda berada, bersama-sama memuji Tuhan. Tak usah takut, Allah menjaga kita. Tak usah bimbang, Yesus pelihara. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah bimbang, tak usah bimbang, Yesus pelihara. Tak usah susah, tak usah susah. Roh Kudus Ibu, tak usah cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari katakan dari rumahmu, Allah El Shaddai, Allah berkuasa. Dia akan meluputkan kita dari bahaya apapun. Dia akan menjauhkan kita dari malapetaka. Tuhan memproteksi jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Katakan Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Ini imanmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa di surga, setiap jemaat Tuhan Gereja Baptis dimanapun mereka berada, dari rumah mereka menyaksikan, mengikuti siaran online ibadah ini, Tuhan lawat dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong sehingga melalui ibadah ini, puji-pujian dan firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Zulkifli Ginting, supaya jemaat Tuhan menyadari bahwa Allah sumber pengharapan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai di hati, dan bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan kami, supaya apapun menimpa bangsa kami, apapun menimpa orang-orang di sekitar kami, bahkan menimpa kami sendiri, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah ini telah rampung. Kami sudah berada di penghujung, dan kami akan mengakhirinya, akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Ketika jemaat-Mu menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah, karena himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, anak-anak yang sekolah melalui Google Room online, bahkan kuliah juga melalui online, semua kegiatan pekerjaan juga melalui online.
masih ada jemaat juga yang bekerja. Bahkan hari Senin ini beberapa jemaat sudah mulai bekerja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Allah Immanuel, Allah Roh Kudus menyertai mereka, melindungi mereka. Dan kami berdoa, setiap kami yang masih melakukan kegiatan di rumah di mana saja, Tuhan jaga dan lindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, penyakit apapun. Bahkan keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami dimanapun berada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kami akan kembali ke dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan Juru Selamat, penyertaan Roh Kudus mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Semangat terus, jangan lupa berdoa, letakkan pengharapan kita terus-menerus kepada Tuhan. Sampai kita bertemu dalam kebaktian minggu depan. Informasi selanjutnya kita akan update di grup gereja.